"Duduklah Puya dan kau juga Cah Ayu," kata Dewi Tanjung Biru pada Puya dan Lata Manjari. Puya dan Lata Manjari duduk di samping Dewi Tanjung Biru. Lata Manjari duduk dengan wajah tertunduk. Dia tak menyangka di tempat itu ada Jambu Nada dan ayahnya, Arya Kamandanu. "Kau tentu mengenal Kamandanu Puya. Pasti di antara muridku pernah bercerita tentang menantuku juga tentang cucuku yang nakal ini," kata Dewi Tanjung Biru sambil tersenyum melihat Jambu Nada yang tertunduk karena masih saja dibilang nakal. Puya mengangguk pelan, sambil tersenyum menunduk hormat pada Kamandanu dan Jambu Nada. "Dan Cah Ayu, inilah cucu Eyang, yang selama ini Eyang ceritakan padamu, walaupun kau akan merasa aneh dengan cerita Eyang, karena ada hal yang beda setelah kau melihat langsung orangnya," kata Dewi Tanjung Biru kepada Lata Manjari. Manjari tergagap ketika dirinya disebut. Dia menunduk hormat dan sekilas dia melihat Jambu Nada, namun cepat dia menundukkan kepalanya. Dia sudah mendengar cerita totol hitam pada Jambu Nada yang diceritakan Eyang Putri, tapi kini telah hilang karena peristiwa di Tapageni yang dilakukan Jambu Nada. Kemudian dengan senyuman Dewi Tanjung Biru memandang Puya, "Nah Puya, karena di sini kau telah menjadi keluarga penampihan, jadi sepantasnya nyalah di antara keluarga saling tahu dan mengenali. Kalau kau tak keberatan ceritakanlah siapa dirimu dan bagaimana kau sampai di sini." Puya menghela napas panjang, kemudian matanya melihat Lata Manjari yang semakin menundukkan kepalanya. "Tuan Kamandanu, sebenarnya lah aku Dayang Kaputeren Majapahit. Tapi kemudian aku ikut Gusti Putri Tribuana di lereng Gunung Lejar, dan sekarang aku mengabdi di Kahuripan di bawah pimpinan Gusti Putri Tribuana Tunggal Dewi. Di sini aku menemani Tuan Putri Lata Manjari. Sudah hampir 1 tahun aku dan Tuan Putri Lata Manjari menjadi murid Eyang Putri," kata Puya dengan pelan dan lembut. Jambu Nada terkesiap mendengar Dayang Puya memanggil Lata Manjari dengan sebutan Tuan Putri. Siapakah Lata Manjari? Kenapa dia dipanggil Tuan Putri? "Aku selama ini tak pernah menghormati Lata Manjari sebagai seorang putri karena ketidaktahuanku. Aku bersikap biasa saja, bahkan pertama kali bertemu telah berani memanggilnya dengan sebutan gadis kecil. Pantaslah dia marah ketika aku panggil seperti itu, dan aku juga telah berani memegang tangannya, melihat matanya. Ah, bukankah itu biasa saja, tidak berlebihan, tapi aku telah lancang," mendesah Jambu Nada dalam kegelisahan. "Kamandanu dan kau Nada," kata Dewi Tanjung Biru sambil memandang Jambu Nada yang duduk dengan gelisah. "Kalian tak perlu sungkan dengan mereka, walaupun mereka dari keraton tapi di sini mereka meminta diperlakukan sama dengan yang lainnya. Sebenarnya lah Gusti Putri Tribuana sendiri yang mengantar Lata Manjari ke Bukit Penampihan, karena kecintaan Lata Manjari akan obat-obatan dan ingin mengobati orang banyak. Dia meminta Gusti Putri Tribuana mencarikan guru buatnya. Entah dari mana Gusti Putri Tribuana mendengar tentang aku, sehingga Gusti Putri Tribuana mengantarkan Lata Manjari di sini." Dewi Tanjung Biru menghela nafas, sambil mengelus rambut Lata Manjari yang terurai lembut di belakangnya, kemudian kembali bercerita, "Lata Manjari adalah anak angkat Gusti Putri Tribuana. Beliau sangat menyayangi Lata Manjari. Dari bayi beliaulah yang merawat Lata Manjari dibantu oleh Puya. Tapi karena Gusti Putri Tribuana belum menikah maka tak patutlah dia mempunyai anak walaupun itu hanya anak angkat. Jadi banyak yang tak tahu kalau sebenarnya Gusti Putri Tribuana mempunyai anak angkat. Hanya orang keraton dan Sri Baginda Jayanegara sajalah yang tahu. Tuan Kamandanu, hamba sebenarnya anak angkat dari Ayahanda Pranayam suami dari teman hamba. Ayuwandira keponakan Tuan sendiri," kata Puya sambil menunduk hormat pada Kamandanu. "Oh jadi kau anak angkat Pranayam, suami Ayuwandira. Sekarang bagaimana keadaan Pranayam dan keluarganya? Apa mereka masih di Majapahit?" tanya Kamandanu. "Ayahanda Pranayam dan Ayuwandira berada di Kahuripan. Beliau menjabat kepala prajurit keamanan Gusti Putri Tribuana. Tapi menurut kabar, sekarang Gusti Putri Tribuana bersama Ayahanda lebih banyak di kota raja. Karena kesehatan Gusti Prabu Jayanegara yang semakin memburuk, kami pun dipinta untuk segera menyusul di kota raja. Mungkin 1 purnama lagi kami akan dijemput pasukan pengawal Gusti Putri Tribuana," kata Puya kembali bercerita. Dengan panjang lebar Puya menceritakan dirinya serta Lata Manjari kepada Kamandanu. Satu hal yang tak disertakannya, yang Lata Manjari sendiri pun tak tahu karena permintaan Gusti Putri Tribuana untuk tak menceritakan jati diri Lata Manjari pada siapapun juga.
bahwa sebelum Gusti Putri Tribuwana mengangkat Lata Manjari menjadi anaknya, Pranayamlah yang terlebih dahulu mengangkat Lata Manjari menjadi anaknya. Nama itu pun Pranayam pula lah yang memberinya. Lata Manjari yang masih bayi ditemukan Pranayam di Pedukuhan Pajarakan, di atas puing rumah yang terbakar saat pecah perang antara Majapahit dan Lumajang, yaitu penumpasan pemberontakan Mahapatih Nambi. Jambu nada, Eyang pun akan memberikan bekal padamu menyongsong masa depanmu kelak. Eyang tidak mempunyai ilmu kedikjayaan, Eyang adalah seorang tabib, jadi Eyang akan membimbingmu mengetahui jenis obat dan ramuan obat, serta cara penggunaannya. Bersama Lata Manjari kau akan langsung di bawah bimbingan Eyang. Karena Lata Manjari telah lama menjadi murid Eyang, jadi kau pun akan banyak bertanya padanya. Walaupun dia masih muda, tapi pengetahuannya tentang ilmu ketabiban sangatlah banyak dan luas, kata Dewi Tanjung Biru pada Jambu Nada. Jambu Nada dan Lata Manjari terkejut. Bagi Jambu Nada belajar tentang jenis obat adalah hal yang menarik, tapi belajar bersama Lata Manjari dia keberatan, tapi tak mungkin dia menolak, apalagi tidak ada alasan yang tepat. Hal serupa pun terpikirkan Lata Manjari. Ada hal aneh yang dirasakan kalau belajar bersama Jambu Nada, tapi dia pun tak dapat menolak, karena itu adalah permintaan guru yang sangat dihormati dan disayanginya. Maka demikianlah sesuai permintaan Dewi Tanjung Biru, Jambu Nada dan Lata Manjari belajar bersama yang dibimbing langsung Dewi Tanjung Biru. Pada awalnya Jambu Nada dan Lata Manjari merasa canggung, tapi lambat laun hal itu pun menjadi biasa. Karena keterikatan itu akhirnya mereka bisa saling menerima, dan saling terbuka, tak ada lagi rasa canggung di antaranya. Bahkan tak segan Jambu Nada bertanya banyak hal tentang jenis obat-obatan pada Lata Manjari. Kakang, ambilkan jamur di atas batu itu, aku ingin melihat jenis jamur apakah itu, kata Lata Manjari pada Jambu Nada ketika mereka berada di air terjun Lawean. Enak saja memerintahku, batu itu kan dekat denganmu. Kenapa tak kau ambil sendiri, jawab Jambu Nada sambil merebahkan badannya di atas batu besar. Hei, kau itu muridku kakang, jadi pantaslah seorang guru memerintahkan pada muridnya, kata Lata Manjari sewot mendengar jawaban Jambu Nada. Itu terus yang kau bilang, padahal aku tak pernah menganggapnya begitu, sahut Jambu Nada acuh. Lata Manjari maju kemudian mendekati Jambu Nada, cepat ambilkan, kakang kan banyak bertanya kepadaku. Aku tak pernah keberatan membantu kakang mengajari kakang mengolah ramuan. Harusnya aku ini dipanggil guru, kata Lata Manjari sambil mengoyang tubuh Jambu Nada yang tetap tiduran. Malahan matanya telah dipejamkan. Baik, kalau kau tak mau, biarlah aku ambil sendiri. Jika nanti aku terjatuh kemudian tenggelam di bawah puasaran air terjun itu, maka salahnya adalah kakang, kata Lata Manjari kemudian berusaha menggapai batu yang terdapat banyak jamurnya. Awas kau kakang, akan aku laporkan pada Eyang Putri, bergumam Lata Manjari. Jambu Nada hanya tersenyum tanpa mengubris apapun yang dikatakan Lata Manjari. Tiba-tiba saja, kaki Lata Manjari tergelincir, keseimbangan tubuhnya tak dapat lagi dipertahankan sehingga tubuhnya segera melayang dan menghujam tepat di bawah pusar air terjun Lawean. Jambu Nada terkesiap ketika mendengar teriakan Lata Manjari. Dia melihat tubuh Lata Manjari melayang jatuh ke bawah pusaran air terjun. Dengan menerapkan aji seipi angin, Jambu Nada berkelebat, dengan mengerahkan tenaga dalamnya tubuhnya bagaikan secepat kilat melayang dan mengejar tubuh Lata Manjari. Tubuh Lata Manjari telah basah oleh air terjun saat ditangkap dan dibopong Jambu Nada. Lata Manjari yang ketakutan segera memeluk tubuh bidang Jambu Nada, kemudian dengan sekali hentakan nafasnya, tubuh Jambu Nada melayang naik ke atas. Saat tubuh mereka naik ke atas tebing, entah apa yang membuat mereka saling memandang. Rambut Lata Manjari yang basah terkibas desiran angin. Ada getaran aneh yang berdesir pada kedua insa yang seakan meminta Jambu Nada untuk tidak melepaskan pelukannya. Lata Manjari merasakan kedamaian di hatinya dalam pelukan Jambu Nada. Dengan lembut tubuh Jambu Nada melayang naik ke atas dan segera kakinya menyentuh batu besar di atas air terjun Lawean. Keduanya terkejut ketika dikejutkan kaki Jambu Nada yang menyentuh batu. Hei, turunkan aku, kata Lata Manjari sesaat mereka tiba di atas tebing. Jambu Nada belum sadar sepenuhnya. Dia masih memandang wajah cantik Lata Manjari. Kakang, turunkan aku, teriak Lata Manjari. Jambu Nada terkejut dan melepaskan begitu saja tubuh Jambu Nada sehingga jatuh di atas batu. Aduh, rintih Lata Manjari.
Kembali Jambu Nada terkesiap. Dia tak sadar ternyata dia melepaskan tubuh Lata Manjari begitu saja. Maafkan aku Manjari, aku tak sengaja, kata Jambu Nada kemudian membantu Manjari berdiri. Tak sadar bagaimana. Dengan sengaja kau menjatuhkan aku Kakang, kata Lata Manjari sambil memperbaiki pakaiannya yang tersingkap basah. Jambu Nada hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Ada desiran aneh di dadanya. Tak berani dia memandang Lata Manjari. Ingin dia mengulang ketika menatap mata Lata Manjari. Namun hal itu tak dilakukan. Diam dan tak bersuara. Sesaat keduanya terdiam membisu, hanya deru air yang jatuh menimpa air di bawahnya. Desiran angin meredamkan gejolak perasaan yang mereka sendiri tak mengerti. Terima kasih Kakang, lembut suara Lata Manjari dengan tetap menundukkan kepalanya. Tak ada jawaban. Jambu Nada masih tersihir oleh suasana hatinya yang menderu mengalahkan suara deru air terjun yang semakin bergemuruh. Kakang, marilah kita pulang. Aku kedinginan Kakang, kata Lata Manjari yang nampak menginggil. Jambu Nada menarik nafas panjang. Dia melih tubuh Lata Manjari yang telah basah dan menggigil. Marilah, sini aku bantu. Aku akan membopongmu ke tebing seberang, kata Jambu Nada. Lata Manjari tetap menunduk sambil menganggukkan kepalanya. Entah tanda setuju atau apa, dia pun tak tahu harus berbuat apa. Jambu Nada mendekat, kemudian dengan lembut dia mengangkat tubuh Lata Manjari yang telah basah kedinginan. Lata Manjari merasakan kulitnya terasa hangat ketika tubuhnya menyentuh dada bidang Jambu Nada. Kini Jambu Nada tak berani menatap mata Lata Manjari. Dengan sigap dia melompat dan menyeberangi tebing itu. Sesampai di seberang tebing tak segera dia menurunkan tubuh Lata Manjari. Tubuh itu tetap dibopongnya sambil berlari kecil dia terus membopong Lata Manjari. Lata Manjari mendekpekan wajahnya ke dada Jambu Nada, hangat yang diraskan. Sampai akhirnya dia merasa tubuhnya perlahan-lahan diturunkan Jambu Nada dengan lembut. Masuklah di pondok Manjari. Tubuhmu telah menjadi basah, kata Jambu Nada saat mereka berdiri dua tombak sebelum memasuki halaman pondok utama. Untunglah tak ada yang melihat Jambu Nada membopong tubuh Lata Manjari, karena saat itu matahari telah hampir hilang di ufuk barat. Semenjak peristiwa itu, perasaan mereka kembali menjadi aneh. Ada rasa canggung jika bertemu. Setiap mata mereka bertemu ada desiran aneh yang mereka tak tahu apa namanya. Ada rasa ingin terus bersama, tapi ketika mereka telah bersama ada rasa desiran yang membuat mereka tak tahan dan mencoba saling menghindar jika bertemu secara tak sengaja. Sebuah rasa yang hanya mereka rasakan, dan hanya mereka yang tahu. Perasaan apakah ini? Apakah Kakang Jambu Nada juga merasakannya? Membatin Lata Manjari ketika terbaring lemah di ambennya. Matanya belum juga bisa tertidur. Kenapa aku memikirkannya? Bukankah itu hal biasa? Tapi, baru kali ini aku merasakan hal ini. Matanya, alisnya, kedua lesung pipitnya, dagunya, dadanya. Hei, aku ini seorang putri, mana boleh aku memikirkan. Tapi, kembali Lata Manjari membatin. Anganannya terus melayang memikirkan pemuda yang hampir satu purnama ini bersamanya. Bersama mereka belajar tentang jenis tanaman obat dan cara membuat ramuannya. Hingga dengan kelelahan angannya matanya terpejam dan larut dalam buayan malam yang semakin menyihir seluruh penghuni Bukit Penampihan.